Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalpati Suranti Hamboro. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan simulasi menggunakan Weeboots untuk simulasi robot line follower. Robot line follower merupakan robot yang mengikuti arah atau pergerakan dari lintasan tersebut. Jadi robot akan mengikuti lintasan yang telah tersedia. Nah, untuk lintasannya sendiri itu biasanya berwarna gelap, dan untuk luarannya itu berwarna putih karena ini merupakan implementasi atau pengembangan dari sensor infrared, di mana sensor akan mendeteksi adanya pantulan objek atau benda dari cahaya. Mungkin bisa saya beritahu untuk fungsi sensor infrared. Nah, di sini berfungsi mendeteksi objek, arah gerakan, dan suhu dengan mengenali radiasi inframerah, mengubahnya menjadi sinar listrik. Nah, kelemahan sensor infrared sendiri itu ketika objek itu hitam semua. Jadi kalau misalnya ada objek atau obstacle berwarna hitam, sensor akan gagal mendeteksi. Jadi kemungkinan di sini kita membuat lintasannya itu berwarna putih. Nah, pada simulasi Weeboots itu kita perlu menambahkan terlebih dahulu rectangular arena atau arena kotaknya terlebih dahulu. Nah, ini bisa diklik tanda tambah di kiri atas. Kemudian akan muncul node atau base node. Nah, di sini bisa bermacam-macam, tapi kita pilih current buat world-nya. Terus kita bisa tambahkan melalui rectangle arena. Setelahnya kita bisa melakukan penggantian arena tersebut menjadi polos melalui rectangle arena, floor appearance. Kemudian untuk base color map kita gantikan dengan maps yang udah kita download, atau kita perlu menyiapkan terlebih dahulu lintasan track yang akan kita buat. Bisa lewat Google, tinggal di search track line follower. Untuk latar belakang diusahakan polos atau putih. Langkah selanjutnya yaitu penambahan untuk robotnya. Kita bisa melakukan penambahan dengan memanfaatkan robot pack. Kita bisa melakukan penambahan. Pilih Protonodes, Weeboots atau Project. Kemudian kita pilih juga Robots. Kemudian kita pilih kembali ke Gadgetronic, dan ada model 3D epoch dalam bentuk robot. Nah, di sini sudah tersedia epoch robotnya, jadi tidak perlu melakukan desain ulang. Setelah robot masuk ke dalam arena lintasan, kita perlu juga konfigurasi terhadap nilai-nilai dari sensor robot dan melakukan penambahan ke sensor robotnya. Ada dua sensor yang perlu kita tambahkan, yaitu sensor ground tetapi mode sensor jarak dengan tipe infrared. Kalau di sini kita perlu melakukan klik ke ground sensor slot, kemudian kita tambahkan secara manual. Kita pilih base node, kemudian kita klik juga ke distance sensor untuk membaca lapisan dari lintasan track line follower kita. Nah, untuk sensor IR0 sendiri kita di sini sepakat bahwa IR0 akan kita gunakan sebagai sensor arah kiri. Kemudian sensor IR1 itu sensor sebelah kanan. Nah, kita perlu melakukan konfigurasi. Jika kita sepakat jika IR0 akan arah kiri, maka kita perlu
melakukan Y negatif terhadap subkoordinat dari sensor tersebut. Maka di sini saya menggunakan min 0,01 karena saya sesuaikan juga dengan lintasan pada track ini. Jadi track ini posisinya saya tidak melakukan kemiringan, jadi saya hanya melakukan sedikit miring 0,01. Kemudian untuk namanya kita perlu ubah juga karena defaultnya itu masih distance sensor. Kita ubah ke IR0. Untuk tipenya kita pilih tipe infrared. Kemudian lakukan hal yang serupa ke sensor sebelah kanan. Nah, untuk sensor sebelah kanan itu karena itu berada di sumbu kanan, artinya sumbu positif, maka nilai Y-nya akan menjadi 0,01 berlawanan dengan sensor IR0 atau sensor sebelah kiri. Kemudian kita ubah juga namanya menjadi IR1. Setelahnya kita ubah untuk tipenya, kita menggunakan tipe infrared. Karena di sini ada beberapa tipe juga, ada kayak sonar, laser, atau generik. Nah, karena ini merupakan implementasi atau pengembangan infrared, itu kita pilih yang infrared. Sebenarnya ada beberapa opsi untuk robot line follower ini. Di antaranya menggunakan fotodioda juga bisa untuk membaca track atau lintasan yang di sebelah bawah. Kalau sonar itu modelnya pemancar. Jadi nanti sensor atau robot itu akan blind. Tidak ada tampilan dari inputan yang tersedia gitu. Tidak bisa membaca, gagal membaca. Kita pilih infrared. Untuk rubber dog ini sebagai hiasan kita abaikan saja. Apabila kita ingin menambahkan hiasan lagi, kita bisa pilih ke tambah, kemudian pilih ke Proto Bots Project. Di sini ada beberapa sampel, misal device itu ada Jetson Nano, robot juga ada lengkap buat tambahan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita akan beralih ke program yang akan kita gunakan sebagai pengendali dari robot epak kita. Nah, di sini kita perlu menambahkan ke controller. Nah, ini my controller. Tetapi sebelum itu kita perlu menyiapkan terlebih dahulu file yang perlu kita persiapkan. Ambil contoh program saya menggunakan Python bahasa program Python dengan definisi awal untuk from controller import robot itu untuk pendefinisian sebuah awal. Kemudian integrasi robot untuk pembacaan setiap detik, setiap milisecond. Kemudian pendefinisikan sensor IR0 sebagai sensor kiri, IR1 sebagai sensor kanan. Nah, di sini kita menggunakan parameter PID juga. Saya akan membacakan penjelasannya sesuai rangkuman yang telah saya buat. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Analogi penggunaan KP, KI, dan KD dalam PID kendali line follower. Jadi KP akan berfungsi sebagai mengoreksi berdasarkan error saat ini. Semakin besar error, maka semakin besar juga belokannya. Misal dari robot ini keluar garis atau goyang-goyang, itu nilai KP akan berusaha mengembalikannya lagi. Kemudian misalnya kita tutupi dengan obstacle dari dog. Harusnya robot akan menyesuaikan kembali dengan track lintasan yang ada. Ini ada goyangan, sehingga KP akan berusaha kembali untuk menyesuaikan ke track lintasan yang ada. Nah, karena tadi keluarnya cukup jauh, jadi tidak masuk akal karena harusnya dalam KP itu akan mengoreksi kesalahan kalau tidak terlalu banyak gitu. Karena tadi udah
hampir minus, itu alias tracknya udah hilang semua, jadi robot akan otomatis lurus. Tetapi kalau kita geser sedikit aja, dia akan kembali ke track lintasan lagi. Oke, baik, selanjutnya untuk konsep KI atau integral. Nah, itu mengoreksi error yang terus terjadi dalam waktu lama, membantu robot tetap berada di tengah garis atau dalam kondisi balance. Nah, KI akan memperbaiki perlahan melalui galat atau error yang didapatkan sebelumnya. Kemudian ada KD, mengurangi gerakan terlalu cepat atau goyangan. Nah, KD ini berfungsi seperti sebuah semut lah, menghalus gerakan dari sebuah robot. Misal di balansi sendiri, KD itu penentuan untuk nilai dari semut atau tidaknya sebuah robot, supaya tidak terlalu bergetar atau dalam keadaan yang relatif cenderung diam. Nah, itu fungsi KD. Nah, ini dia akan blend. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan robot land follower. Dia akan mengikuti trek lintasan yang telah tersedia. Akan tetapi jika robotnya itu terlalu jauh menyimpang, kemungkinan besar itu tidak akan kembali ke lintasan. Itu hanya cenderung cuma beberapa senti atau beberapa meter aja dari outside dari lintasan atau tracknya itu. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.